Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Azalia Ramadhani dengan NIM 0601232055. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Dr. Usiono MA. Jadi pada materi ketiga kita akan membahas konsep negara hukum atau yang dikenal dengan istilah rule of law. Langsung saja kita bahas ke definisi negara hukum. Jadi negara hukum adalah konsep yang mengedepankan bahwa negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jadi bukan hanya pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip utama negara hukum. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Ini berarti bahwa semua orang, baik itu individu maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan hukum harus ditegakkan dengan adil dan konsisten. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, di mana setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang. Nah, yang ketiga ada pembatasan kekuasaan, di mana kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar kewenangannya dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk kebebasan berbicara, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk hidup dengan aman. Sejarah dan perkembangan konsep negara hukum bukanlah hal yang baru. Ini telah berkembang sejak zaman kuno dengan akar yang bisa ditemukan dalam hukum Romawi dan pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Namun, konsep ini semakin kuat dan terstruktur pada abad ke-17 dan 18, terutama dengan adanya revolusi Inggris dan pemikiran dari tokoh-tokoh seperti John Locke dan Montesquieu. Adapun penerapan di berbagai negara, seperti negara hukum diterapkan di berbagai negara dengan cara yang berbeda-beda. Di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat, konsep negara hukum menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan peradilan. Jadi setiap tindakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan warga negara memiliki hak untuk menggugat pemerintah jika merasa hak-haknya itu dilanggar. Di Indonesia, konsep negara hukum juga diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang, serta hak-hak warga negara harus dilindungi oleh hukum. Tantangan dalam penerapan negara hukum. Jadi meskipun prinsip-prinsip negara hukum sangat ideal, penerapannya seringkali menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lainnya adalah korupsi. Jadi korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah bisa merusak integritas hukum dan mengurangi kepercayaan publik. Nah, yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka, hukum bisa menjadi alat penindasan daripada alat keadilan. Nah, yang ketiga ada ketidakadilan sosial, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi bisa membuat akses terhadap keadilan menjadi tidak merata. Orang yang kurang mampu seringkali kesulitan mendapatkan pembelaan hukum yang layak. Yang keempat ada tekanan politik, di mana hukum bisa dipolitisasi dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan bisa mempengaruhi independensi lembaga peradilan. Negara hukum dan negara tanpa hukum. Konsep negara hukum atau rule of law merupakan prinsip dasar dalam tata kelola negara modern yang menekankan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam menjalankan pemerintahan.
Negara yang menerapkan prinsip ini menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sisi lain, apabila sebuah negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka tata kelola negara akan cenderung berjalan tanpa aturan yang jelas dan konsisten, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekacauan dan ketidakadilan. Negara hukum adalah konsep di mana hukum memegang peranan tertinggi dan semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip utama dari negara hukum antara lain: pertama, ada supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang ada. Yang kedua, kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, ada pembatasan kekuasaan, di mana kewenangan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara harus dijalankan berdasarkan hukum. Negara tanpa hukum sebagai panglima. Sebaliknya, jika suatu negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi. Adanya ketidakadilan dan arbitrter. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat bersifat sewenang-wenang, tanpa dasar hukum yang jelas. Ketidakpastian hukum. Masyarakat tidak dapat memprediksi tindakan pemerintah yang dapat mengarah pada ketidakpastian dan ketidakstabilan. Penyalahgunaan kekuasaan tanpa batasan hukum. Penguasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penurunan kepercayaan publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum. Negara yang tidak menerapkan prinsip rule of law cenderung menuju pada bentuk pemerintahan otoriter, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu atau sekelompok individu tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Jadi, negara hukum adalah fondasi penting dalam menjaga keadilan, kestabilan, dan kepastian hukum dalam suatu negara. Materi ini menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila hukum tidak dijadikan sebagai panglima, negara akan menghadapi berbagai masalah serius seperti ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penurunan kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip negara hukum adalah kunci dalam menciptakan pemerintah yang adil dan efektif.